argumen maqasid syar'i tentang keselamatan jiwa dalam beribadah runtuh dengan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Argumen ati Allah wa ati Rasul ulil amri minkum, kalau mereka juga pakai gitu juga rontok karena tidak ada kata-kata atiu ulil amri minkum. Ada atiu Allah dan Rasul. Ulil amri minkumnya tidak perlu pakai atiu karena bisa saja ulil amri minkumnya salah. Jadi kalau mereka gunakan argumentasi itu, maaf, saya juga tidak bisa terima. Yang ketiga, kalau kita juga bicara tentang sikap Arab Saudi, ini yang menarik, Bung Refli. Apakah memang argumen ini sungguh-sungguh karena COVID, atau dibalik itu dalam motif pendangkalan keimanan? Pendangkalan? Keimanan. Keimanan. Pendangkalan makna bunyal Islam al-Khamsin. Anda bayangkan kalau motif dibalik ini adalah motif pendangkalan atas bunyal Islam al-Khamsin. Ini menjadi luar biasa dalam posisi umat Islam di Indonesia yang mayoritas. Ini berbahaya betul dalam konstruksi pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Itu dalam konstruksi tadi. Yang kedua soal akad. Tadi disebut lagi, saya tidak setuju dengan penggunaan istilah akad walakah. Karena maaf, saya kebetulan memang tidak melihat bagaimana waktu di store. Tapi paling tidak, ini kalau baca undang-undangnya adalah tetap akadnya akad titipan. Bukan akad walakah. Jadi bukan akad penggunaan untuk kemana, nggak bisa. Ini kalimatnya jelas. Kan motifnya kalau saya berpendapat, setiap jemaah haji yang mendapatkan nilai porsi posisinya. Motifnya berangkat haji, bukan motif mendapat keuntungan atas uang yang dia taruh. Sementara BPKH berniat untuk memperoleh keuntungan dalam rangka mensubsidi jamaah. Ada dua perbedaan niat di sini yang harus kita garis bawahi. Yang bisa berniat untuk dalam rangka pembiayaan, menyelenggarakan haji, yang di sini berniat memenuhi kebutuhan subsidi dalam rangka pemberangkatan haji. Karena itu kata kuncinya di akad mesti diperjelas. Nah karena itu juga saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh tadi tentang akadnya. Berikutnya, ini menarik argumennya. Argumennya di sini menarik. Argumennya adalah kalau dibilang 20-20 batal, 20-21 batal. Itu berarti jamaah yang 20-20 sesungguhnya sudah dapat beban biaya sebesar 71 juta. Itu hitungan saya. 71 juta. Maka pertanyaan berikutnya, apakah dia diperhitungkan ke 2021 atau ke 2022? Tetap dalam konstruksi 71 juta atau dalam konstruksi 35 juta? Nggak jelas. Karena kalau pakai mekanisme kemarin 2020 adalah mereka diberangkatkan, kemudian sekarang dibatalkan, 2021 juga dibatalkan, maka beban BPKH atas konstruksi keuangan adalah bukan pada perhitungan optimalisasi di 25 juta, tapi di 71 juta. Karena sudah disubsidi. Seorang Husnul Mariah berangkat 2021, tapi batal. Artinya sudah ada alokasi buat Husnul Mariah adalah 71 juta. Ditunda dia karena pembatalan untuk menjadi 2022. Maka pada dia sesungguhnya perhitungannya adalah 71 juta. Bukan 25 juta. Nah, ini nggak jelas hitung-hitungannya. Nah ini menyangkut lagi soal akad. Akadnya bagaimana hitung-hitungan di sini gitu. Nah di sini saya terus terang mengambil kacamata perhitungan ini untuk mengambil kejelasan. Ini baru kita hitung yang nama haji reguler. Bagaimana dengan yang haji khusus? Karena ada persoalan 8.000, ada titipan dolar di belakang itu yang tadi kemudian mereka bicara, nih sebenarnya dikembalikan ke siapa? Maka kesimpulan saya sesungguhnya ke dalam konstruksi gini, daripada nggak jelas kayak gini, nggak usah yang 10 juta dipulangin. Betul tadi Lutfi, pulangin aja semuanya 25 juta. Ada motif saya di belakang ini. Terus terang saya punya motif belakang ini. Ada ketidakjelasan dalam mekanisme perhitungan yang dilakukan oleh BPKH. Tulisan saya setahun lalu tentang hitung-hitungan penundaan itu sejelas dan beredar secara nasional. Bahwa sejumlah yang nama masyarakat justru mensubsidi masyarakat lain. Ini di pasal 26, ini disebut bahwa kewajiban BPKH mengelola keuangan haji secara transparan, akuntabel, dan sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji. Sekarang pertanyaan besarnya. Ada 3 variabel berarti. Dia transparan, dia akuntabel, dia kepentingan jemaah haji. Kalau Anda auditnya telat, kemudian pengumumannya sekarang sudah Juni, Anda tidak keluar audit semester kedua 2020, itu akuntabel banget. Saya ingin mengatakan sama Anda, dibandingkan dengan badan-badan negara lain, Anda auditnya telatnya nggak karu-karuan. Tidak akuntabel posisinya di sini. Kalau WTP kan kita tahu di belakangnya gimana. Sudahlah, itu satu dalam posisi. Yang kedua, kalau kita bicara transparan, disebut sekarang 70% itu dalam bentuk yang namanya surat-surat berharga syariah. Maka pertanyaan besarnya, berapa sesungguhnya nilai, bahasa sederhananya, berapa margin yang diperoleh? Tadi Anggita cuma bilang 5%. Kalau 5%, ngapain mesti main ke customer syariah?
Cuma 5% dari hitung rata-rata. Nah, ini lagi-lagi memerlukan, ya makanya Rizal tadi sebut, penting namanya audit investigasi. Nah, kerangka ini sekaligus, sebagai gambaran saya, dari kerangka yang kita peroleh tadi sejak awal sampai dengan akhir, saya menyimpulkan satu,